Hai, kenalin, namaku Rizky. Kamu bisa lihat kondisiku sekarang. Terlihat pusing dan tampak suram. Karena aku sering mendapatkan tuntutan dari kedua orang tua dan kehidupan sosialku. Semuanya berjalan amat cepat. Sudah sekitar 3 bulan aku sering menyalahgunakan obat yang amat mudah ditemukan di warung-warung kecil. Obat tersebut aku gunakan sebagai bahan untuk bereforia dan akhirnya tertidur untuk melupakan masalah yang sedang aku hadapi. Saat berkuliah, efek obat tersebut masih ada. Aku lebih sering merasakan kantuk, kepalaku pusing, pandanganku kabur, linglung, bahkan gelisah. Saat itulah hati kecilku berkata, akan sampai kapankah aku terus mengandalkan obat sebagai alat untuk melarikan diri dari masalah yang aku harusnya hadapi? Dan pada saat itulah, aku memiliki dua pilihan. Tetap mengkonsumsi obat atau menghadapi masalah itu dengan akal sehat. Keseharianku teramat sepi, tiada tempat untuk menepi. Karena orang terdekatku pun... Rizky, ibu kecewa ya sama kamu. Kamu gimana sih jadi anak? Ibu udah susah-susah ngerawat kamu. Ibu berharap kamu bisa jadi anak yang pintar. Jauh-jauh ibu sekolahin kamu di situ. Kamu malah bikin ibu kecewa, nak. Jadi anak gak berguna banget. Tiada dukungan yang aku dapat. Saat sampainya di kos, aku merasa sangat hampa. Dan kasurlah yang akhirnya membuatku tertidur. Namun, kala itu, aku mendapatkan pesan yang sebelumnya tidak pernah aku dapatkan. Pesan tersebut merupakan broadcast dari Kementerian Kesehatan tentang ajakan mari sehat tanpa menyalahgunakan obat. Esok harinya, kakiku mengajak untuk mengunjungi klinik yang ada di kampus. Awalnya aku ragu, akhirnya aku memaksakan diri untuk berani mengkonsultasikan efek penyalahgunaan obat tersebut terhadap kesehatanku. Kasus penyalahgunaan obat batuk sirup bermerek komik kini makin marak terjadi. Dari hasil riset data BNN, Badan Narkotika Nasional, Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa terdapat 71 kasus penyalahgunaan obat batuk sirup bermerek komik. Penyalahgunaan obat batuk sirup ini dikonsumsi secara terus-menerus ataupun dengan dosis yang tidak seharusnya ataupun melebihi batas dari dosis yang dianjurkan. Yang seharusnya komik sendiri yang digunakan untuk meredakan gejala batuk, tetapi malah dialihfungsikan sebagai obat mabuk. Begitupun dengan obat tablet antimo, sehingga menimbulkan rasa mabuk dan juga ngeplay ataupun sepoyongan. Adapun kandungan-kandungan yang terkandung dalam obat antimo dan komik. Nah, dalam obat antimo terdapat kandungan deminhidrina dan dalam obat komik terdapat kandungan korphenaramin meleat. Nah, di mana dua kandungan tersebut masuk ke dalam golongan antihistamin. Nah, obat dengan golongan antihistamin ini biasanya digunakan untuk mengatasi gejala reaksi alergi. Nah, namun jika obat tersebut dikonsumsi dengan dosis yang tinggi, itu dapat menyebabkan kantuk, sakit kepala, sakit perut, pandangan kabur, mual atau muntah. Kemudian bahkan penggunanya itu dapat mengalami gelisah. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman merasa ada suatu hal yang salah pada diri kalian atau kesehatan, segera hubungi atau kunjungi Paskes Kesehatan terdekat untuk mengetahui lebih lanjut masalah apa yang sebenarnya dialami agar mendapatkan penanganan yang tepat. Saat keluar dari klinik, aku mulai menunjukkan senyum kepercayaan. Aku yakin pilihanku untuk berhenti mengkonsumsi obat harus segera dimulai. Aku sangat sayang kepada tubuhku. Aku tidak mau terus menyiksanya karena keegoisanku. Mulai sekarang, aku harus fight dan bukan flight. Menjadi sehat tanpa menyalahgunakan obat.